Ini adalah hadiah terindah dari zikir nafas, hening, suwung, atau fana. Saya kan sering dengar tentang zikir nafas ya. Iya pasti Ya lah. kan sering dengar, apalagi mungkin di podcast-podcast, di sahabat-sahabat kita dari podcast atau dari channel tertentu kan sering membahas zikir nafas. Jadi nanti saya mohon teman-teman untuk menghayati bahwa zikir nafas di buku ini bukan zikir nafas seperti yang beredar itu. Zikir nafas kolbiyah. Itu zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan itu. Bisa ya ternyata ya? Iya bisa. Nanti ada prosedurnya. Oh, Nanti dan prosedurnya itu rinci Mas Jawahir. Jadi maksud saya begini, saya nggak nyimpan ilmu gitu. Ilmunya memang di sini semua. Ya, jadi ilmunya itu di sini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, itu nggak ada. Di sini ada semua. Nah, jadi ini memang buku ini saya persiapkan sudah lama. Ya, insya Allah mudah dipahami bahasanya dan praktis. Jadi benar-benar praktis. Memang saya tujuannya ya sesuai dengan judul ini, panduan praktis zikir nafas. Jadi memang praktis, bukan hanya teori, tetapi bagaimana mempraktekannya, bagaimana riyadhah zikir nafas yang 5 level zikir nafas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sesi baru teman-teman, namanya ngaji zikir nafas. Oh iya. Nah, ngaji zikir nafas. Ngaji zikir nafas itu apa nih, Pak? Apanya? Ngaji zikir nafas berarti ngaji gimana nih maksudnya nih, Pak? Ya, satu tentu namanya ngaji kita pahami. Oh iya. Tapi yang paling penting itu praktek. Oh, yang penting kita lakukan. Ya, yang penting kita lakukan. Dan kebetulan Mas Jawahir. Oh iya. Kebetulan buku dari Tasawuf Indonesia yang saya tulis, yang tujuannya judulnya Panduan Zikir Nafas, Panduan Praktis Zikir Nafas, sudah terbit di bulan ini ya. Di buku ini insya Allah sudah lengkap ya, kita bahas tentang zikir nafas ya. Kita bahas tentang zikir nafas, kita lengkap dari sisi teorinya baik maupun prakteknya ya. Nah, di sesi kali ini saya akan membahas secara garis besar Mas Jawahir tentang buku ini. Nanti insya Allah sesi berikutnya kita bahas bab demi bab. Oh iya iya. Ya, jadi yang sesi kali ini kita bahas secara umum. Secara umum ya. Nanti teman-teman bisa mengikuti setiap Senin kita ininya ya. Uploadnya. Videonya nanti setiap Senin kita bahas sore, ya, bab demi bab. Senin sore jam 4. Jam 4 ya, nanti kita bahas itu ya. Nah, secara garis besar begini Mas Jawahir, ini bisa dilihat di sinopsis di belakangnya ya. Jadi ini saya beri judul Panduan Praktis Zikir Nafas, zikir yang akan mengubah hidupmu. Ya, maksudnya mengubah menuju kebahagiaan. Oh. Nganu Mas Jawahir, orang zikir itu mungkin tidak sukses secara material, tetapi akan sukses secara batin ya. Ya, jadi dengan membaca buku ini kita hayati, kita amalkan, insya Allah akan membawa kita pada kedalaman batin. Nah, makanya di sini saya bacakan aja ya Mas Jawahir ya. Yeah, no. Zikir nafas ini adalah perjalanan ke dalam diri dan bukan perjalanan keluar untuk memahami objek-objek pengetahuan, tetapi sebaliknya merupakan perjalanan ke dalam untuk menghayati dimensi kesadaran batin. Melalui zikir nafas ini kita secara sistematis memasuki dimensi-dimensi diri yang berlapis-lapis. Lapisan pertama yang kita sadari dan lampaui adalah jasad dan tubuh fisik. Melalui kesadaran pada napas, kita menjadi sadar akan sensasi-sensasi tubuh, ketegangan dan relaksasinya. Setelah menenangkan dan melampaui tubuh, perjalanan zikir nafas membawa kita ke lapisan yang lebih dalam, yakni kolbu atau hati. Kalbu adalah pusat pikiran dan emosi. Zikir nafas akan membantu kita untuk melampauinya. Selanjutnya, zikir nafas membawa kita pada dimensi nafas atau diri psikologis atau ego. Ini adalah sumber ketegangan dan konflik berkepanjangan dalam hidup kita. Kita akan diajak untuk menyadari lalu melampauinya. Lalu perjalanan ke dalam diri melalui zikir nafas menyingkap dimensi rohani, yakni ruh atau diri sejati yang melampaui jasad, kalbu, dan nafas. Ini adalah inti keberadaan kita, percikan ilahi dalam diri manusia. Akhirnya,
perjalanan zikir nafas mencapai puncaknya pada kekosongan mutlak atau keheningan mutlak. Ini adalah titik akhir yang pada kenyataannya adalah titik awal yang baru. Kekosongan ini bukanlah kemampuan yang menakutkan, bukanlah kehampaan yang menakutkan atau nihilistik, melainkan sebuah kehampaan dari segala bentuk konsep dan identitas ego. Buku ini akan mengajak dan memandu Anda memasuki dan melampaui diri kita lapis demi lapis. Anda akan diajak melampaui tubuh, pikiran, emosi, ego, dan bahkan ruh kita. Dan yang tersisa pada akhirnya adalah keheningan murni. Ini adalah hadiah terindah dari zikir nafas, hening, suwung, atau fana. Nah, itu kira-kira sinopsisnya begitu Mas Jawir ya. Nah, jadi begini nih. Mungkin Mas Jawir kan sering dengar tentang zikir nafas ya. Iya pasti lah. Iya kan sering dengar, apalagi mungkin di podcast-podcast di sahabat-sahabat kita dari podcast atau dari channel tertentu kan sering membahas zikir nafas. Jadi nanti saya mohon teman-teman untuk menghayati bahwa zikir nafas di buku ini bukan zikir nafas seperti yang beredar itu. Oh. Ya. Kira-kira kenapa apa bedanya? Ya kalau misalnya gini ya, kalau zikir nafas yang beredar kan ada yang hu Allah gitu. Kan ada zikir nafas. Kalau di Naksabandiyah itu ada zikrul anfas itu ada di apa namanya di torekoh tertentu. Tetapi di buku ini enggak begitu maksudnya. Oh. Bukan mengoreksi itu bukan loh ya. Iya. Jadi ini adalah zikir nafas yang berbeda yang memang dikembangkan di tasawuf Indonesia. Mungkin teman-teman jika ingin lebih memahami kan kita banyak ya podcast tentang zikir nafas kan banyak. Nah, jadi zikir nafas di sini itu begini Mas Jawir. Kalau tadi saya baca ininya ya apa namanya? Sinopsisnya. Jadi zikir nafas yang ada di buku zikir nafas ini itu membawa kita, memandu karena ini panduan ya. Iya, ini panduan. Jadi ini buku praktis. Buku ini atau zikir nafas yang dijelaskan dalam buku ini akan memandu kita memasuki lapis demi lapis diri kita. Karena diri kita itu sebenarnya lapisan-lapisan. Berlapis-lapis ya, Bro? Berlapis. Misalnya yang paling luar ini bajunya kok bagus. Ya, alhamdulillah Hadiah calon mertua. Enggak. Beli sendiri. Beli sendiri ini. Minta hadiah tuh. Aduh. Ini kan Mas Jawir itu kan paling luar kan tubuh. Iya. Lalu kita dulu menduga bahwa tubuh itu diri kita. Iya. Nah, lalu ternyata tidak tubuh itu. Nah, kalau tubuh itu diri kita, kalau pas meninggal hilang kita berarti. Iya juga ya, Bro. Iya kan? Ya, berarti nanti akan kita bahas mendalam sini. Ya, nanti akan kita bahas mendalam mendalam ya. Ya sangat mendalam. Karena bukunya 248 halaman Mas. Jadi cukup tebal dan memang saya sengaja untuk membahasnya secara lebih dalam. Nah, jadi tadi lapisan paling luar kan tubuh. Iya. Nah, lalu nanti dengan zikir nafas jasadiyah kita lampaui itu. Lalu ketika lapisan tubuh itu tersingkap, kan ada namanya lapisan ego, ya. Ada lapisan kolbu, ego ya, lapisan kolbu atau lapisan pikiran dan perasaan. Jadi setelah jasad dilampaui dengan zikir nafas jasadi, lalu kita zikir nafas kolbi. Nah di sini juga ada di bab berapa Mas? Bab 5 ya. Bab 5. Zikir nafas kolbiyah. Itu zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan itu. Bisa ya ternyata ya? Iya bisa. Nanti ada prosedurnya. Nanti Nah. dan prosedurnya itu rinci Mas Jawir. Jadi maksud saya begini, saya nggak nyimpan ilmu gitu. Ilmunya memang di sini semua. Ya, jadi ilmunya itu di sini. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi itu nggak ada. Di sini ada semua. Nah, lalu ada zikir nafas apa namanya? Zikir nafas kolbiyah ya, Mas Jawir ya. Karena setelah tubuh kita tersingkap ada lapisan tubuh, yaitu pikiran dan perasaan. Tapi ternyata itu juga bukan kita. Oh, masih ada lapisan lagi. Masih ada lapisan lagi, makanya terus ada zikir nafas nafsiyah. Oh. Karena setelah pikiran dan perasaan itu tersingkap, di situ ada aku. Atau ada nafas kolbiyah, atau ada ego kalau dalam bahasa psikologi. Keakuan kita, tapi keakuan yang beridentitas loh ya. Oh, keakuan yang beridentitas. Bukan aku yang sejati. Oh. Ya, jadi disingkap dengan zikir nafas nafsiyah. Nah, ketika aku itu tersingkap, aku yang psikologis tersingkap, ternyata masih ada lagi, yaitu ruh. Nah, ruh itu. Lalu ada zikir nafas ruhiyah untuk melampaui ruh. Akhirnya ketika semua terlampaui, tubuh tersingkap dengan zikir nafas jasadiyah,
kolbu tersingkap dengan zikir nafas kolbiyah, aku tersingkap dengan zikir nafas nafsiyah, ruh tersingkap dengan zikir nafas ruhiyah, pada akhirnya kita masuk ke zikir nafas fana. Makanya tadi saya sebut di kalimat terakhir di dalam sinopsis, inilah hadiah terindah dari zikir nafas, keheningan, kesuwungan, dan kefanaan. Nah, itu yang tadi saya sebut itu. Jadi sebenarnya buku ini tuh memandu itu, Mas Johir. Jadi memandu memandu kita untuk zikir nafas melampaui lapisan-lapisan di dalam tubuh kita. Ya ini biar bukunya awet memang kita buat hardcover. Ya bukunya ini hardcover. Lalu kertasnya ini Mas Johir, kertas apa namanya? Book paper ya. Book paper. Jadi dipandang itu enak gitu. Dilihat enak. Ada 9 bab di dalam buku ini Mas Johir ya. Ada 9 bab, saya bacakan babnya aja ya. 8 ya, Pak? 9. Oh, 8. Kan di belakangnya ada. Nah, ya 9 ya. 9 bab. 9 zikir nafas ya. 9 bab ya. Bab 1 nanti kita membahas hakikat nafas. Kenapa sih zikir nafas? Ya, kenapa zikir nafas? Sehingga nanti kita punya pola pikir yang tepat itu. Kok ada zikir nafas gitu. Jadi nanti kita bahas bab nafas ya, hakikat nafas itu apa? Bahwa nafas itu bukan sekedar pertukaran gas. Saya sudah mungkin berkali-kali itu saya sampaikan bahwa nafas itu punya dimensi, 3 dimensi itu. Dimensi jasadiyah, nafas jasadiyah, nafas psikologis, dan nafas ruhani. Itu sudah sering saya bahas. Terus nanti ada nafas sebagai wadah suci zikir ya di halaman 21. Itu kan wadah sebagai nafas sebagai wadah suci zikir. Lalu nanti akan kita asosiasikan Mas Jawahir. Bahasa nafas dan nafas itu kan di dalam Al-Qur'an nafas itu ribuan kali disebut. Banyak sekali nafas itu. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya nafas. Nanti kita bahas. Dan banyak itu dari halaman 29 kita bahas tentang apa itu tadi? Nafas dan nafas sebagai esensi zikir nafas ya. Nanti sampai beberapa halaman. Nanti kita bahas itu. Lalu di bab 2 masuk ke hakikat zikir. Nah, bab pertama hakikat zikir, hakikat nafas ya. Bab kedua hakikat zikir ya. Nanti kita bahas zikir secara sangat mendalam ya. Dari halaman 33 sampai halaman 63, berarti kurang lebih 30 halaman. Kita bahas tentang hakikat zikirnya. Lalu di bab 3 pengantar 5 tahapan zikir nafas. Nah, jadi bab 3 itu di sini ada di bab 3 itu ini saya kasih gambar begini. Ini ada gambar ini. Iya, zaman map. Iya, ini yang halaman ini Mas ya. Halaman 74 ya. Nah, ini ada gambarnya tentang zikir 5 level zikir nafas ya. Kan ada ini pas halaman tengah ya? Oh. Iya, bukan tengah-tengah, halaman 74 ya. 74. Nah, itu nanti kita bahas di bab 3 tentang apa itu tadi Mas Jawahir, tentang pengantarnya ya. Jadi untuk memahami zikir nafas secara umum. Nah, secara secara umum dipahami di bab 4. Jadi bab 3. Jadi bagi yang punya bukunya sudah banyak sih yang beli. Oh iya. Ya, sudah banyak. Sudah puluhan orang yang beli lah walaupun saya belum sempat ya. Tapi sudah mungkin sekitar 40-an yang beli, yang sudah punya. Nanti saya harap yang dibaca jangan langsung membaca bab 4 ya. Kan bab 4 itu kan zikir nafas jasadiyah. Apalagi langsung bab 5, langsung bab 6 jangan. Langsung bab 9. Ya, kalau bab 9 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau bab 9 itu kan manfaatnya aja. Oh iya. Kalau bab 9 itu kan luar biasanya zikir nafas. Langsung fana malah bab 8. Jangan langsung fana ya. Maksud saya begini. Ya dosa sih enggak. Ya. Cuma nanti mungkin akan bingung, mungkin ya. Tapi mungkin yang cerdas sih enggak. Jadi nanti di bab 3 ada 5 pengantarnya, sehingga bab 3 itu sebenarnya yang saya buat sinopsis itu Mas ya. Bab 3 itu yang saya buat sinopsis itu di bab 3 itu. Ya. Sehingga nanti teman-teman setelah membaca bab 3 biar tahu ini. Ibarat kita mau pergi misalnya ini dari Semarang nih, mau pergi ke Jakarta ya. Sudah tahu petanya gitu loh Mas. Oh iya, ini sudah ada. Jadi sebelum berangkat itu Google Map. Google Map-nya di bab 3. Oh. Ya. Jadi di bab 3 ini teman-teman akan saya mau begitu gitu. Main mappingnya. Main mappingnya. Nah kan kadang-kadang itu nyun sewu ya, banyak orang itu berpikir terlalu praktis. Terlalu praktis itu gini. Saya tak cari zikir biar saya begini-begini. Bukan, jangan begitu. Kalau buku ini itu yang dibahas zikir nafas
sebagai sebuah teori dan sebagai sebuah laku Riyanto. Ya. Laku Riyanto. Laku Riyanto atau latihan lah. Gitu. Itu nanti latihannya di sini. Dan ini memang menjadi core-nya di tasawuf Indonesia ya. Core itu apa ya Mas? Inti. Ya. Intinya inti. Ya, jadi di tasawuf Indonesia itu kan banyak teknik. Dan teknik paling penting ya ini. Zikir nafas. Nanti kalau sudah bisa zikir nafas itu biasanya belajar tentang teknik-teknik yang lain mudah. Ya, lebih mudah lah. Jadi nanti zikir nafas ya, jadi bab 3 kita bahas pengantar 5 tahapan zikir nafas, lalu di bab 4 zikir nafas jasadiyah. Ya. Zikir nafas jasadiyah ini adalah nafas untuk melampaui tubuh tadi lah. Ada 3 level ya. Ini sudah pernah juga saya bahas di YouTube. Banyak ya. Tapi jangan khawatir karena di halaman 84 saya buat prosedur zikir nafas jasadiyah halaman 84 sampai halaman 99 loh. Panjang kan? Berapa Mas? Oh, panjang ya. 99 sampai halaman 100. 15 halaman prosedurnya. Iya kan? Iya, nah, betul. Ini dari daftar isi kan kelihatan. Nah, panjang dari halaman 84 saya bahas tentang prosedur zikir nafas sampai halaman 94. Ya, sampai halaman 99. Iya, sampai halaman 94 betul loh, panjang. Jadi nggak usah khawatir, kalau nggak melakukan 84 gimana? Sampai 94, 10 halaman. Ya, cukup panjang. Jadi ada prosedurnya. Jadi ini sekali lagi ya, ini buku praktis Mas. Buku panduan. Bukan buku teori. Ada teorinya mesti ya. Ada teorinya tapi ada panduannya. Nah, setelah itu di bab 5 lalu kita naik lebih dalam ya tentang zikir nafas qalbiyah. Zikir nafas qalbiyah adalah zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan kita ya. Nah, itu sudah saya ada teorinya ya. Dari prinsip dari zikir nafas qalbiyah sampai sebagai simfoni menerima dan melepaskan tujuan. Dan ini juga sudah ada tutorialnya. Oh iya. Ini kan sudah ada sih. Kalau yang lihat tasawuf Indonesia terus gitu sih biasanya kan pasti ingat, apalagi ini termasuk video yang paling banyak penontonnya. Iya, dan nggak usah khawatir, prosedurnya ada loh itu. Halaman 116 itu prosedur zikir nafas qalbiyah. Ya, halaman 116 ya. Iya. Nah, ini teman-teman yang sudah beli nanti silahkan dilihat ya. Biar memahami peta secara umumnya dulu ya. Nanti zikir nafas qalbiyah itu 116 dan panjang sampai 122. Ya, jadi prosedurnya panjang. Ya gitu ya. Nah, setelah kita melampaui pikiran dan perasaan, kita masuk ke zikir nafas nafsiyah. Ya, zikir nafas nafsiyah itu zikir nafas untuk melampaui keakuan. Aku. Nah, aku psikologis. Nafas itu. Nafas ya. Nah, itu ada prosedurnya, halaman 139 sampai 147 loh, panjang prosedurnya. Ada, berarti nggak usah khawatir lah. Ada prosedurnya. Karena kemarin ada yang nanya, nanti caranya diajarin nggak Ustadz itu? Loh enggak, di buku ini sudah ada caranya. Nah, iya kan? Dan caranya saya buat semudah mungkin. Ya, caranya saya buat setegak mungkin dan dan caranya saya buat serinci mungkin. Nanti ada fase 1 ya, mempersiapkan diri dulu, menyelaraskan nafas dan zikir dulu. Lalu baru nanti penyadaran dan pelepasan aku dan seterusnya. Ya, pokoknya prosedurnya sudah lengkap. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. Lalu setelah itu di bab 7 Mas Jawair, zikir nafas ruhiyah, yaitu melampaui ruh kita. Nah, itu melampaui ruh. Nah, ini sudah juga ada sih, ada ininya. Ada prosedurnya juga. Ada prosedurnya 176. Ada prosedurnya semua. Jadi ini di buku sini nggak ada yang ditutup-tutupi. Ini Pak Samir nyimpen ilmu. Nah, di sini udah ada. Ya. Lalu di bab 8 zikir nafas fana. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada prosedur Mas Zawir. Saya kan sering cerita. Ini nggak ada prosedur. Cuma prosedur yang saya sampaikan di sini adalah mempersiapkan diri. Gitu. Karena zikir nafas fana itu sebenarnya nggak ada prosedurnya. Ya, tapi teman-teman juga nggak usah khawatir. Ada alur yang perlu disiapkan. Bagaimana sih itu halaman berapa itu? 207 ya? Iya, 207. 207 ini sudah sampai ada 211 itu. Oh, panjang persiapannya di zikir nafas fana. Jadi maksudnya itu rinci gitu loh Mas.
Oh, ini paling bagus ini. Ya, jadi rinci. Jadi ini tidak terus prosedurnya misalnya dibuat agak terlalu singkat sehingga orang bingung, enggak. Ini prosedurnya rinci. Nah, jadi itu isinya ya. Jadi isinya terus yang di bab 9. Nah, ini manfaat zikir nafas. Dalam serinya ya, sebagai sumber solusi masalah. Ya kan saya di halaman 213 kan saya mengatakan zikir nafas sumber solusi tak terduga. Iya. Logikanya gimana? Itu nanti saya bahas. Zikir nafas membuka gerbang keberlimpahan sejati dalam diri dan kehidupan. Ya. Zikir nafas mengangkat doa dari bumi menembus langit. Zikir nafas sebagai wasilah transformasi realitas melalui getaran batin. Ya. Iya aja. Zikir nafas sebagai penenang saraf dan menjaga keseimbangan fisiologis tubuh. Zikir nafas dan kesehatan lambung. Yuk saya saya berikan contoh-contoh tentang zikir nafas, manfaat zikir nafas. Lalu di halaman berikutnya ada profil saya. Ya, nggak usah dibaca nggak apa-apa. Itu tulisan paling nggak penting. Ya mau dibaca boleh, nggak ada apa-apa. Jadi itu ya, buku ini membahas itu Mas Jawair. Tapi bagi teman-teman yang mungkin merasa nggak usah beli juga nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kalau memang nggak beli tapi ingin mengikuti bisa lihat. Bisa nonton YouTube-nya. Iya, bisa nonton YouTube ini karena nanti saya akan membahasnya setiap hari Senin. Oh iya. Bab demi bab. Nah, kalau yang membeli bisa kayak ngaji kitab nanti. Kalau yang membeli nanti bisa. Wah, Anda lebih enak. Nah, nanti beli kan nanti saya baca satu demi satu, saya baca. Tapi kalau yang nggak usah beli ya dengerin aja gitu. Nggak apa-apa itu ya. Nggak usah memaksakan. Kalau nggak beli nggak usah dipaksakan. Nggak usah memaksa diri untuk beli. Ya, jadi ini memang buku ini saya persiapkan sudah lama. Ya, insya Allah mudah dipahami bahasanya dan praktis. Jadi benar-benar praktis. Memang saya tujuannya ya sesuai dengan judul ini, panduan praktis zikir nafas. Jadi memang praktis bukan hanya teori, tetapi bagaimana mempraktekannya, bagaimana riyadhah zikir nafas yang 5 level zikir nafas itu. Ya. Saya kira begitu Mas Jawair ya. Memperkenalkan zikir nafas buku ini ya, buku zikir nafas ini. Monggo kalau yang berminat ya silahkan beli, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, bener-bener enggak usah memaksakan diri ya. Bisa nonton di sini nanti aja. Bisa nonton kalau misalnya belum punya bukunya bisa nonton kan nanti satu bab demi satu bab saya bahas. Detail. Dan termasuk nanti riyadhahnya juga akan saya bahas atau prosedurnya juga akan kita bahas. Ya saya kira gitu, sampai jumpa nanti hari Senin depan Mas Jawair. Kita akan bahas di Senin depan di pendahuluan ya. Di pendahuluan nanti kita bahas. Pendahuluan ini penting sebagai persiapan kayak kalau ibarat sholat itu wudhunya. Nanti ibarat olahraga kita pemanasan dulu. Nah, ini saya memperkenalkan dulu bukunya. Bagi teman-teman yang menginginkan buku nanti bisa di bawah ada ya. Ada nanti di link. Di linknya ada. Bisa beli lewat apa itu? Bisa toko oren, bisa toko bisa toko oren, toko hijau, toko hitam. Tetapi sekali lagi bagi yang keberatan beli nggak usah memaksakan diri. Itu pesan saya. Ya sudah, nggak beli itu nggak apa-apa. Nanti kan bisa lewat ini. Ya saya kira gitu Mas Jawair untuk kali ini. Baik Mas, terima kasih. Ini sesi kita mulai setiap Senin ya teman-teman tentang ngaji zikir nafas. Lebih tepatnya panduan langsung. Ya panduan praktis. Panduan zikir nafas. Baik, sebelumnya kan saya tutup dengan satu quotes yang di buku ini saya. Kamu tidak bisa memiliki yang terbatas. Kamu tidak bisa memiliki yang tak terbatas. Kamu hanya bisa larut di dalamnya. Udah gitu sih Pak. Oh ya, ya banyak quotesnya. Banyak quotesnya nih. Wah, apalagi ini kelihatannya sangat menyentuh hati. Ya di pendahuluan saya buat gitu memang. Ya kalau untuk mempersiapkan batin. Oke, terima kasih. Ya. Bertemu Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.